PD dan BLT zona Utara Brantas. Siaran langsung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur mari kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula Dusun Glugu Desa Ketemas ini dalam rangka rakor klaster Utara Brantas dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi semoga kumpul kita pada pagi ini estu benar-benar dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala minangka amal ingkang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabat TA dan Pak Mujib dan Mas Asis, yang saya hormati semua sahabat PD dan BLD di wilayah Utara Brantas. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan rakor klaster. Kebetulan ini adalah hari Jumat dan jadwalnya jadwal yang terakhir. Tapi alhamdulillah bisa berkumpul dengan ceria, mungkin karena sudah ada kelunting-kelunting gitu ya. Kalau rakor belum ada kelunting lebih melangut. Ya, alhamdulillah. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang harus selalu kita patut syukuri ya, bisa kumpul, makanannya banyak, iuran tapi ya, alhamdulillah. Jangan lupa selawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya. Sahabat sekalian, para senior ini karena semuanya sudah senior, saya masih junior ini. Kita coba rakor tetap seperti yang dulu klaster, karena sepertinya dari hasil kajian kita bersama di tim TA lebih efektif karena tidak terlalu banyak orang dan jangkauannya juga tidak terlalu jauh, sehingga kita masih pertahankan dengan cara rakor sistem klaster seperti ini. Untuk Utara Brantas ada 4 atau 5 ya, berarti 5 ya. Kudus sebagai tuan rumah, ada Ngusian, Kabuh, kemudian Belandaan, Peloso. Ini sudah hadir semuanya atau masih ada yang OTW? SPK, kemudian SOP yang menjadi pegangan kita dalam kita bekerja mendampingi desa yang masing-masing sesuai dampingan. Kemudian di memo yang kedua kita sampaikan soal agar bekerjanya itu ya kita punya identitas seragam gitu ya. Kita sampaikan untuk memakai seragam, kita hanya batasi seragam itu 2 hari, Senin sama Rabu.
Itu Senin yang hijau kayak di bagian dan Sogun sama Busung. Dan hari Rabu itu seragamnya putih hitam. Kalau kan bosan pingin ada yang putih tapi beratribut, kan ada yang punya juga itu ya, itu monggo. Tapi prinsipnya kita yang kita patenkan yang putih hitam karena itu yang dimiliki oleh semua, kecuali yang belum ada yang belum punya di antara yang di sini, yang putih hitam punya semua kan ya. Fasilitasi kita gitu ya. Kalau dulu simpan pinjam toh, kemudian saya muncul unit-unit usaha sesuai potensi ini, sing dodolan, sing pertanian, sing perdagangan, sing wisata. Monggo lah itu nanti kita harus selalu percaya diri bahwa kita mampu untuk memfasilitasi dagangan kita. Kudu yang loro sing oleh BH. Kudu Banjar ambek Tapen. Tapen itu ada 16 kecamatan yang sanggup membawa bibit tadi. Megalo nggawa jambu, ono sing nggawa blimbing, ono sing nggawa klengkeng, alpukat. Allahu wabarakatuh. Yang saya banggakan sahabat dari TPP Utara Sungai Brantas pada kesempatan pagi hari ini 11.19 punya waktu sekitar 20 menit. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dibantu PD bahwa pemutakhiran SDGs desa ini dilakukan di bulan Maret ini sampai dengan bulan Mei. Dan itu dilombakan, sudah ada suratnya yang di-share oleh Pak Kulu. Lombanya itu berdasarkan webinar kemarin, keterangan webinar kemarin itu adalah desa-desa semua desa di Indonesia itu wajib mengikuti lomba itu. Desa-desa yang dari nomornya itu semuanya ada yang kalau di Jombang kan ada yang tidak bisa SDGs terkait dengan lingkungan laut itu, karena kita nggak punya laut, kan daratan. Maka itu 17 itu bisa. Terima kasih dan saya serahkan untuk koordinator UTB kepada Pak Kulu. Kata-kata Pak Kulu. Ya, Pak Mujib, semoga bisa melanjutkan hal-hal baik yang sudah dirintis oleh Pak Mujib. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek jek banter munine ngene iki berarti cek semangat. Mari mangan masalah. Oleh sekajam wis ngantuk pisan ya. Masalah mari mangan. Ya. Dalam suasana yang sedikit hangat. Dromos. Dalam suasana yang sedikit dromos. Nggih, yang saya hormati teman-teman TAPM Kabupaten, ada Pak Mukhlis, ada Pak Pri yang masih di sini, ada Pak Mujib, ada Pak Huluk. Jadi kita 5 bersaudara hari ini. Karena Pak Gun ada tugas khusus di Bareng. Ada terkait PBJ terkait RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Kalau nggak salah kemarin di Desa Bareng, kalau nggak salah, pokok nang Bareng arek. Kemudian teman-teman Green Note yang saya banggakan, Green Note Note itu utara, Green itu hijau, ya. Mas Arlando, iya, iya, sama Green Post. Arah-arah Green Note hijau utara. Oke, teman-teman Green Note yang berbahagia, iya, Permendes 8 Permendes nomor 8 tahun 2022 terkait prioritas penggunaan dana desa. Itu yang dijadikan pegangan buat teman-teman. Jadi keberadaan teman-teman itu adalah mengawal keinginan pemerintah desa, pemerintah pusat. Ya, mengawal keinginan pemerintah pusat untuk mewujudkan desa mandiri, desa berdaya, sehubungan dengan keberadaan dana desa dengan beberapa kegiatan yang telah ditentukan. Jadi itu. Kemudian
karena saya kebetulan PIC-nya adalah PIC BLTDD, maka saya di sini juga akan sedikit berbicara terkait BLTDD. Kalau kemarin hari Senin apa Selasa? Hari Senin, ada teman-teman PIC BLTDD kecamatan beserta kasih PMD yang sudah dikumpulkan di DPMD untuk penyampaian SOP penyaluran BLT dana desa. Ada yang berubah di dalam pelaksanaan BLT tahun 2023. Ini berdasarkan dari rekomendasi BPK setelah pemeriksaan di bulan Oktober tahun lalu. Jadi setelah pemeriksaan kemudian ada beberapa temuan yang muncul, akhirnya muncul rekomendasi yang dijadikan SOP. Sudah sehat atau sudah meninggal berarti dia tidak lagi mendapatkan. Kemudian yang disampaikan lagi oleh BPK, tidak ada miskin yang diwariskan. Ya, KPM itu kan miskin ya, kategori penerimaannya kan kelompok masyarakat miskin. Jadi walaupun orang tuanya meninggal itu dilihat dulu kondisi anaknya yang dalam satu kakak itu seperti apa. Kalau dia harusnya ketika anaknya duwe dan dia dalam satu kakak, kudune gak oleh tetap. Artinya kemarin dia tidak akan dapat harusnya. Tapi kalau sudah terlanjur muncul nama itu, ya untuk tahun berikutnya, untuk tahun ini, ketika ada orang tua yang meninggal, itu tidak langsung bisa diwariskan kepada anaknya. Artinya seperti ini, di Perkades tetap muncul nama orang tuanya, dan anaknya ngambil membawa kakak satu kakak. Nah, ini sing diaran diwarisno mungkin ya. Ya, tunai. Maka seluruh KPM harus mempunyai buku rekening pelaksanaan. Jadi mulai tahun ini desa harus membuat surat kerjasama. Aku tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin saya berdiri ya. Saya kalau ketemu bukan aku loh ya. Pinginnya berdiri, pinginnya. Ya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya nggak lama teman-teman, karena waktunya juga sudah panas, tempatnya panas ya. Ya memang sudah nggak bisa lama sih ya. Mesti. Ya. Ada dua hal nanti yang saya sampaikan. Yang pertama soal lomba, saya mempertegas saja yang disampaikan Pak Mujib tadi, lomba SDGs desa. Kemudian yang kedua soal tahapan perubahan RPJM desa yang kemarin 2 hari atau 3 hari yang kemarin itu sudah diundang kasih PMD dan salah satu teman PD atau PIC ya yang di kecamatan yang mewakili untuk membahas soal perubahan dokumen RPJM desa. Tapi sebelum itu mungkin saya menanggapi sedikit ya terkait beberapa permasalahan yang tadi pendamping masuk di monitoring dan verifikasi kegiatan BLT desa. Nanti ada permasalahan dan pendamping disalahkan, tinggal kita buka saja memorinya. Ini saya sudah tulis di laporan saya di RP bahwa saya sudah mengingatkan. Tetapi kembali lagi ke pemangku kepentingan yang ada di desa, mau atau tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Karena memang kita nggak bisa mengintervensi lebih jauh, tapi sebaiknya dilakukan pendekatan. Sebaiknya jangan begitu karena aturannya begini. Tapi kalau misalnya masih
tetap saja nggak bisa, ya nggak apa-apa, kita tulis saja, kita laporkan bahwa itu lapor DRP itu laporan kita ya, jadi kita tulis deskripsinya bahwa kita sudah melakukan itu. Tuh, dan itu sudah kuat. Tentang soal itu bagian dari monitoring, bagian dari verifikasi lainnya adalah bahwa ketika pencairan itu kita cermati betul yang menerima berapa, yang tidak menerima berapa. Karena di berita acara itu tercantum dua hal itu. Ya, itu penting. Ya, kepala desa membentuk tim sun. Tim sun itu jumlahnya 7 sampai 11. Ya, ketuanya adalah kalau di Permen Desa 21 adalah orang yang dipilih oleh kepala desa. Ya, yang punya kecakapan. Ya, yang dipilih kepala desa sekdes. Ya, nah biasanya kan sama berarti Pak, sama dengan Permendagri 114 ya sama, yang dipilih kepala desa adalah sekdes ya sama aja gitu ya, yang dianggap mampu atau cakap. Ya, yang kedua setelah tim sun selesai, setelah tim sun dibentuk, tim sun melakukan tugasnya yang pertama adalah pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan desa, pembangunan desa. Itu kan rodok gambiar sih. Oh, posisi yang dimaksud dengan penyelarasan hasil pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan. Itu bisa dilakukan dengan cara satu, mencermati peta jalan SDGs desa. Peta jalan SDGs desa itu apa? Peta jalan SDGs desa itu adalah hasil pendataan SDGs dan rekomendasinya yang ada di dashboard desa. Di situ kan ada itu. Makanya perlu dimutakhirkan kalau datanya belum 90%. Ya, perlu dimutakhirkan. Yang kedua, bisa dilakukan dengan serap aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun. Ya toh? Tuh. Yang ketiga, mencermati kegiatan atau program atau kegiatan yang masuk ke desa. Ya, yang masuk ke desa. Dapat BK berapa, dapat BK kabupaten berapa, kegiatan kabupaten yang masuk desa apa saja. Tuh. Oke. Jadi itu. Setelah itu semua dilakukan oleh tim sun, maka tim sun menyusun rancangan RPJM desa. Datanya dari mana? Ya dari tadi pencermatan tadi. Kemudian baru disampaikan ke kepala desa kalau rancangannya ini Pak sudah jadi. Kalau kepala desa sudah oke, maka kepala desa menggelar musrenbang desa. Agendanya adalah membahas, menyepakati rancangan RPJM desa. Kalau sudah sepakati, ada diskusi kelompok dan lain sebagainya, sudah muncul ranking kegiatan mulai ranking 1 sampai dan seterusnya, maka kemudian ditetapkan menjadi RPJM desa itu di forum musyawarah desa penetapan RPJM desa. Berarti boleh Pak, ketika selesai musrenbang desa kemudian langsung menggelar musdes. Boleh saja kan, yang diundang sama juga. Nah, itu betul. Bedanya kan cuma kalau musrenbang desa dipimpin oleh kepala desa, kalau musdes dipimpin oleh ketua BPD. Dengan menandatangani berita acara penetapan dan perdesnya sudah ditandatangani, maka itu sudah menetapkan RPJM desa. Selesai. Tahapan yang terakhir tinggal sosialisasi perdes. Kemudian ketahanan pangan, SDM dan mitigasi bencana. Kalau soal stunting saya kira saya tidak akan menyampaikan hal tentang konseptual, itu sudah basi. Nah sekarang adalah meningkatkan bagaimana kolaborasi dengan semua, khususnya KPM yang ada di desa itu. Nah sekarang TPK juga mulai diperdalam kunjungan lapangan itu biar sesuai dengan konteks yang sedang terjadi di desa-desa.